Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, ini ada 124 peserta ya. Ini teman-teman di AASI, di industri. Alhamdulillah pada sore ya, siang ke sore ini kita bisa bersilaturahim lagi, saling tukar ilmu ya. Bang, kalau dari lihat judulnya ini, judulnya apa? Penerapan ya. Tentunya penerapan itu udah ranahnya industri gitu ya. Justru pada Iya, pada siang ini tuh kita ingin diskusi banyak lah ya. Nanti saya mungkin akan menjelaskan tentang fatwa biorendoman ya, seperti apa. Nah, nanti itu menjadi bahasan kita. Justru kami dari DSN ingin ingin mendengar gitu ya, apakah bisa diterapkan atau tidak gitu kan. Ya. Coba ada beberapa fatwa yang sampai saat ini itu belum bisa diterapkan, belum bisa diimplementasikan oleh industri gitu ya. Itu gitu kan. Nanti coba kita lihat. Mungkin bisa dibuka slide-nya, dibantu ya, karena saya pakai handphone ini. Baik, eh, ini kita akan membahas beberapa. Coba next slide. Jadi kita akan membahas sebenarnya latar belakang ya. Kemudian kenapa ini masih apa? Biorendoman ini dikeluarkan fatwanya gitu kan. Kemudian juga fatwa yang terkait ya, manfaat hidup dan isi fatwanya. Ini mungkin bahasan dari saya. Nanti justru kita ingin mendengarkan dari teman-teman di industri, eh, bagaimana implementasinya ya, penerapannya. Dan saya sih lihat sudah ada beberapa ya yang yang memasarkan produk ini ya. Saya lihat di Allianz juga ada, masa ketemu dengan Bu Nina. Mudah-mudahan nanti bisa kontribusi ya Bu Nina ya, bagaimana mendevelop produk ini. Next slide. Ini sebenarnya fatwa ini dibuat ya karena ada kebutuhan ya dari masyarakat yang diajukan oleh perusahaan asuransi syariah, asuransi jiwa syariah, karena ada beberapa produk yang sekarang ada itu juga masih belum cukup gitu ya, terutama untuk yang produk asuransi yang memberikan manfaat hidup ya. Kurang diminati mungkin karena tidak ada kepastian berapa diterima dan lain-lain lah seperti itu gitu kan. Sementara di konven itu membandingkannya mereka punya produk-produk yang fix ya, yang pasti gitu ya, seperti itu gitu kan. Nah, kemudian sehingga di lapangan mungkin kompetisinya juga tidak seimbang gitu ya. Itu menjadi salah satu pertimbangan ya dari kenapa fatwa ini diberikan atau diterbitkan. Next. Nah, kalau kita lihat dari ini bukan 2026 ya, ini 2006 ya, mungkin ininya. Jadi akad asuransi itu terkait dengan manfaat hidup ya, itu sudah ada di akad ya, di akad di fatwa nomor 52 terkait dengan akad wakalah bil ujroh ya. Di situ kita bisa mendesain produk ya. Selain tabaru juga ada investasi, ya, ada dana investasi peserta yang bisa di set up gitu ya dengan akad-akad wakalah, mudharabah dan mudharabah mustarokah gitu kan. Sehingga di 2006 pun gitu kan sebenarnya desain produk asuransi dengan manfaat hidup itu sudah bisa dibuat gitu ya. Nanti kita lihat beberapa contoh produknya. Kemudian juga sebenarnya di Fatwa nomor 53 di akad tabaru, di situ ada bab mengenai surplus underwriting, di mana ketika peserta habis kontrak, ada kemungkinan ya, bila didesain produknya ada surplus underwriting, dia menerima manfaat hidup ya. Ketika dia habis kontrak, dia akan menerima manfaat ya, surplus underwriting ya, bila ada tentunya ya. Kemudian di tahun 2011 gitu ya, itu juga ada pengembalian dana tabaru bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Jadi ini di produk-produk term life ya atau asuransi jiwa kredit gitu ya.
misalnya 5 tahun atau 10 tahun, tapi tiba-tiba dia mengundurkan diri di pertengahan tahun, itu juga boleh dikembalikan di fatwa ini, gitu ya. Gitu. Kalau di akhir tahun nanti atau di kepesertaan biasanya dengan menggunakan surplus underwriting. Kemudian di tahun 2020, gitu ya, ini juga ada permintaan terkait dengan manfaat ya, manfaat ketika peserta selesai di akhir kontrak, kemudian dia punya syarat-syarat bahwa dia rajin, tidak pernah menunggak, maka ingin ada sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta tersebut, gitu kan. Nah, ini ada di fatwa akad hibah mualah bil ujroh ya, bil wisat ya. Ini yang yang buat non payday ya, yang buat term life lah, ya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2023 itu juga ada produk ya, ada fatwa produk terkait Wiguna Pure Endowment ya. Artinya Pure Endowment ini Wiguna murni ini di mana peserta ketika dia hidup sampai akhir kontrak bisa mendapatkan manfaat hidup ya, seperti itu, gitu kan. Kemudian yang tak lama kemudian ya di tahun 2023 juga ada akad hibah yang mualaqah besar juga untuk produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi ya. Kalau yang di tahun 2020 itu yang non payday, yang ini yang dikaitkan dengan investasi, bisa unit link, bisa juga investasi biasa ya, dan investasi peserta. Inilah perjalanan fatwa ya ketika ada manfaat asuransi ya ketika peserta masih hidup. Next. Nah, kalau kita compare antara produknya syariah dengan konvensional, di asuransi kan ada namanya produk unit link. Nah, di syariah juga ada produk unit link ya, seperti itu. Kemudian di konvensional ada produk universal life, di syariah juga ada ya, yang asuransi plus tabaru plus dana investasi peserta. Kemudian kalau di produk Wiguna di konven gitu ya, sebelum ada fatwa pure endowment itu ada namanya produk non payday ya, hibah bisar tadi ya, yang ketika dia selesai kontrak dia akan mendapatkan hibah dari perusahaan seperti itu karena tadi dengan syarat-syarat yang disepakati. Next. Nah, ini contoh ya, contoh produk konvensional dan syariah. Ini ketika term life insurance ya, asuransi jiwa ya, ketika meninggal. Eh, eh, jadi kalau di konvensional itu ketika bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan akan memberikan uang pertanggungan ya. Kemudian kalau dia selesai mungkin tidak dapat apa-apa. Di syariah juga sama gitu ya, ada manfaat asuransinya itu dari tabaru. Kemudian kalau selesai biasanya ada surplus underwriting ya, seperti itu. Ini produk yang term life ya. Next. Nah, ada juga produk yang plus investasi gitu ya. Kalau di konvensional kan ada Wiguna ya, ada term life plus anuitas berjangka atau pure endowment ya. Dua-dua risiko ini ditransfer kepada perusahaan. Nah, di syariah yang ada ya sebelum fatwa pure endowment ini kita terbitkan, desain produknya term life ya plus dana investasi peserta gitu kan. Ya, di mana di sini perbedaannya adalah kalau dari segi risiko, yang konvensional itu ditransfer risikonya ke perusahaan. Kalau yang syariah itu yang term life-nya itu menjadi milik bersama ya, dana tabaru tolong menolong. Kemudian yang dana investasi pesertanya itu menjadi milik peserta. Yang itu diinvestasikan dalam beberapa lama ya sesuai dengan kontrak. Dan yang membedakan adalah kalau di konvensional itu bisa dijamin ya dalam pengertian kalau meninggal 100 juta misalnya, kalau hidup juga 100 juta. Nah, kalau di syariah yang meninggalnya mungkin bisa 100 juta, tapi ketika hidupnya itu tidak bisa ditentukan karena dia tergantung dari hasil investasi ya, dana investasi peserta tersebut gitu kan. Ini yang sebelum fatwa pure endowment ada gitu kan. Next. Nah, ketika fatwa pure endowment itu ada, kita bisa lihat bahwa antara syariah dengan konvensional untuk manfaatnya bisa sama gitu ya.
ketika meninggal 100 juta ya, ketika selesai masa kontrak juga sama 100 juta. Yang membedakan adalah tadi dari manajemen risikonya. Kalau yang konvensional, risiko itu ditransfer ke perusahaan, menjadi milik perusahaan, baik dana term life-nya maupun pure endowment-nya. Tapi kalau di syariah, term life-nya itu masuk ke Tabaru. Nah, pure endowment ini itu masuknya ke dana tanahud. Ya, ini yang membedakan gitu ya. Jadi pure endowment itu dibolehkan asal gitu ya, dananya itu menjadi dana bersama ya, hibah ya, dimanfaatkan untuk peserta-peserta yang hidup di akhir perjanjian atau di periode tertentu gitu kan. Sehingga sekarang kalau kita lihat keragaman produk di konvensional dengan syariah itu juga sudah hampir sama lah ya. Mungkin setelah syariah harusnya bisa lebih lebih inovasi lagi ya. Karena seperti wakaf, kemudian haji ya, umroh gitu kan. Itu biasanya di konven nggak bisa, di syariah memungkinkan ya. Karena itu produk-produk itu produk yang ada nilai-nilai syariahnya. Next. Nah, kembali ke dana tanahud ya. Yang pure endowment itu sebenarnya fatwa itu pure endowment itu sudah ada sejak tahun 2015 ya. Ini dengan keluarnya fatwa anuitas syariah untuk program pensiun gitu kan. Jadi selama 21 tahun ya asuransi syariah itu belum bisa membuat produk anuitas syariah gitu ya. Karena dari segi fatwanya belum ada ya dan itu baru dikeluarkan tahun 2015 gitu ya. Jadi di situ dikenal dengan nama Tanahud ya. Jadi, yang 2023 kemarin sebenarnya itu lanjutan dari 2015 ya, karena secara spiritnya anuitas ini kan untuk yang hidupnya panjang ya, yang jadi menolong untuk orang-orang yang hidupnya panjang gitu kan, sehingga si peserta lain itu sama-sama bersepakat untuk menghibahkan dana ya, dan manfaatnya bila peserta yang hidup panjang itu akan mendapatkan manfaat di situ gitu kan. Ya, jadi kebalikan dari asuransi jiwa atau term life. Next. Nah, ini sih gambarannya ya. Jadi pengolahan risiko dari anuitas itu tetap risk sharing ya, bukan risk transfer. Jadi ya misalnya peserta dia ada kontribusi 1 miliar gitu kan, karena biasa dari DPLK itu kan ada dana yang wajib dimasukkan ke anuitas gitu ya. Waktu itu anuitas umur hidup itu satu miliar misalnya dibagi 950 juta itu masuk ke dana tanahud, 50 juta misalnya untuk ujroh gitu ya, seperti itu. Nanti manfaatnya bila peserta hidup itu akan diberikan dananya ya, anuitasnya diberikan dari dana tanahud ya. Nah, kalau meninggal ya artinya uangnya tetap di dana tanahud, itu buat peserta-peserta yang hidupnya panjang gitu. Ini gambaran pengolahan risikonya. Sama dengan dana tabaru lah. Dana tabaru juga sama, ada ujroh dan ada dana tabaru ya dari kontribusinya. Next. Jadi tanahud pure endowment dibolehkan ya, asalkan tadi ya berbagi risiko finansial di antara peserta ya, dengan akad hibah. Kemudian perusahaan asuransi bertindak sebagai operator atau administrator, terjadi pengumpulan dana tanahud, ya, kemudian ujroh menjadi pendapatan perusahaan, dana tanahud menjadi milik peserta kolektif. Ya, sehingga klaim itu bukan dari perusahaan tapi dari dana tanahud. Next. Nah, fatwa lain juga sebenarnya tahun 2021 ya, jadi tadi 2015 itu tanahud mulai dikenalkan, dan OJK pun secara laporan juga sudah menyiapkan kolom selain dana tabaru, dana perusahaan, dan dana investasi peserta, juga ada kolom dana tanahud ya. Cuman sampai saat ini belum dipakai oleh industri gitu ya. Di tahun 2021 juga ada fatwa ya terkait dengan
penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan ya berdasarkan prinsip syariah. Di situ karena di sana juga ada program pensiun ya, juga disebutkan bahwa ada juga dana tanahut di situ gitu ya. Jadi ini salah satu produk dari BPJS Tenaga Kerja, itu juga ada akad-akad tanahutnya seperti itu. Jadi juga ini dituangkan juga di Fatwa nomor 147 ya tahun 2021. Nah, yang terakhir fatwa terkait dengan pure endowment ini ya, sebagai produk asuransi itu dikeluarkan di tahun 2023. Next. Nah, kita lihat fatwanya. Mbak langsung ke bawah aja ya, Mbak ya. Ke bawah aja, ke mana? Ke yang ayat-ayatnya eh, lewat aja. Kita langsung ke isi ya, ke isi fatwa ya. Kita lihat isi fatwanya seperti apa untuk yang pure endowment. Nah, ini ketentuan umum ya. Di sini ada definisi produk asuransi jiwa di guna murni. Ya, ini ada jenis produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat asuransi apabila peserta masih hidup sampai dengan akhir masa asuransi yang sudah ditentukan. Terus Mbak ke bawah Mbak, biar ini apa namanya. Terus ini definisi-definisi. Nah, ketentuan hukumnya. Jadi di sini akad antara peserta individu dengan peserta kolektif adalah akad hibah tanahut ya. Jadi sama dengan di term life itu akad tabaru ya, seperti itu. Kemudian juga kalau pengelolaannya ada akad wakala bil ujroh ya. Untuk mengelola investasi ada akad wakala bil ujroh, ada akad mudarobah, ada akad mudarobah musyarakah. Ini hampir sama dengan yang di tabaru. Kemudian ini juga sama hak kewajibannya. Next, Pak. Kan? Nah, ini juga sama. Kalau menggunakan akad wakala bil ujroh dalam pengelolaan produk asuransi di guna murni itu ada ujrohnya untuk apa aja dijelaskan di sini gitu kan. Next. Nah, sini ini juga sama ya dalam hal pengelolaan investasi dana tanahut perusahaan berhak mendapatkan ujroh ya tergantung akadnya ya. Kalau wakala dia dapat ujroh, kalau mudharabah dia dapat bagi hasil ya seperti itu. Nah, yang ada tambahan di sini akad antara pengelola dengan peserta kolektif dalam hal terjadi kekurangan dana tanah adalah akad qard ya. Jadi perusahaan asuransi boleh memberikan qard dan atau akad hibah. Nah, jadi ini di fatwa tabaru kan hibah belum ada ya. Tapi nanti di taklimat itu sudah dibolehkan hibah ke dana tabaru ya. Nah, di sini juga sama kalau di sini boleh hibah, boleh qard ya. Seperti itu. Next. Nah, ini ketentuan terkait dengan dana tanahut, gitu kan. Jadi pembayaran manfaat produk asuransi jiwa di bidang murni itu bukan dari perusahaan, tapi harus dari dana tanahut ya, bukan dari dana tabaru. Kan nanti desain produknya ada ujroh, ada dana tabaru, ada dana tanahut, mungkin ada dana investasi peserta gitu ya. Nah, untuk yang manfaat hidup ini itu diambilnya dari tanahut, bukan dari tabaru. Jadi antara tanahut dan tabaru itu terpisah ya, tidak boleh disatukan gitu. Gitu. Kemudian juga sama, dana tanahut hanya boleh berasal dari kontribusi tanahut, hasil investasi, qard atau hibah, dan dana tanahut dari reasuransi. Kalau itu dari reasuransikan, gitu, seperti itu. Jadi dana tanahut hanya boleh digunakan untuk pembayaran manfaat produk asuransi jiwa guna murni kepada peserta individu, pengembalian dana tanahut, dan di sini ada pengembalian dana tanahut dibolehkan juga, ada ke reasuransi atau ke qard ya, bayar utang ya kalau itu ada qard gitu kan. Nah, pengelola wajib yang istilahnya Prof. J itu mengutangkan ya dana qard untuk atau menghibahkan untuk menanggulangi kekurangan dana tanahut apabila dana tanahutnya kurang ya menurut perhitungan aktuaris. Next. Nah, ini terkait dengan pengelolaan investasi dana tanahut ya. Jadi pendapatan dari hasil investasi dana tanahut setelah dikurangi bagi hasil atau ujroh ya, kalau pakai wakalah kan ujroh ya, kalau pakai mudharabah itu bagi hasil, menjadi hak peserta kolektif dibuka dalam akun dana tanahut ya.
Kemudian juga sama, pengelola wajib melakukan pembukuan dana tanah hut secara terpisah dari yang lainnya. Ini juga ada ketentuan pengembalian dana tanah hut, ya. Ini sama seperti fatwa pengembalian dana tabaru, ya. Bila disepakati, ya, dalam hal peserta kolektif menyepakati adanya pengembalian dana tanah hut sebelum masa perjanjian berakhir, maka pengelola boleh membolehkan dana tanah hut sesuai dengan perjanjian asuransi atau polis. Ini kalau di konvensional disebutnya nilai tunai lah, gitu ya, seperti itu. Next. Suppose underwriting, jadi di sini yang membedakan dengan akad tabaru, di sini tidak ada suppose underwriting. Jadi jika terdapat suppose underwriting atas dana tanah hut, maka seluruhnya sebagai dana cadangan dalam dana tanah. Kalau di tabaru kan boleh dibagi, ya. Boleh dikembalikan ke tabaru atau boleh dibagikan antara tabaru dan peserta atau boleh dibagikan antara tabaru, peserta dan dana dan ke perusahaan. Mungkin ini sebagai bahasan awal, ya. Mungkin setelah ada yang bertanya silakan. Kalau misalnya justru kita ingin membahas kira-kira implementasinya seperti apa, ya, apakah ada masalah. Coba saya sampaikan juga kemarin ketemu OJK juga terkait ada satu fatwa yang di atas, ya, fatwa anuitas syariah. Sampai saat ini itu belum ada yang mengajukan karena waktu itu diskusinya terhalang dengan undang-undang yang mengharuskan seumur hidup, ya, manfaatnya. Nah, di yang peraturan terbaru, ya, mungkin juga nanti akan itu tidak harus seumur hidup, ya, minimal kalau nggak salah itu 10 tahun lah, ya, paling 10 tahun gitu kan, boleh juga. Nah, sehingga diharapkan untuk anuitas syariah ini udah mulai perusahaan-perusahaan bisa membuat produk-produknya gitu kan, ya. Jadi diharapkan anuitas juga bisa diimplementasikan, ya, dan juga ini yang pure endowment juga bisa diimplementasikan. Itu mungkin Pak Nurali dari gambaran awal dulu, ya. Terus saya berharap mungkin dari industri, mungkin nanti Bu Nina atau Putri atau yang lainnya bisa bagaimana penerapan di industri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.